Halo pemirsa JPA TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi. Ada 4 poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari kerjasama perdagangan hingga kerjasama sosial budaya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab pada Rabu 17 Juli 2024. Dalam kunjungan tersebut, Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Qasr Al Watan Abu Dhabi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengangkat 4 isu utama, yakni kerjasama perdagangan, kerjasama investasi strategis, kerjasama energi bersih dan iklim, serta kerjasama sosial budaya. Terkait isu kerjasama perdagangan, Presiden Jokowi menyatakan kegembiraannya atas penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Hal ini menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara Timur Tengah pertama yang memiliki kerjasama CEPA dengan Indonesia. Sementara terkait kerjasama investasi strategis, Presiden mengatakan bahwa investasi Uni Emirat Arab ke Indonesia semakin kuat dan salah satu yang menjadi fokus Indonesia saat ini yakni pembangunan ibu kota Nusantara dan hilirisasi industri. Sedangkan kerjasama iklim dan energi bersih, Presiden mengapresiasi dukungan investasi 145 MW pembangkit listrik tenaga surya terapung di Cirata yang akan dikembangkan hingga 500 MW. Sementara isu yang terakhir yakni kerjasama sosial budaya, Presiden Jokowi menyambut baik pemberian Zayed Award for Human Fraternity 2024 bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mendukung toleransi dan moderasi Islam. Di akhir pertemuan, Presiden Jokowi mengundang Presiden Mohammed bin Zayed untuk berkunjung ke Indonesia pada bulan September mendatang. Presiden MBZ menyatakan akan memenuhi undangan tersebut yang menunjukkan kehangatan dan kedekatan hubungan kedua pemimpin. Terakhir, kalau ada waktu, saya ingin mengundang Yang Mulia untuk berkunjung ke Indonesia di tahun ini, bulan September, dan saya sangat merasa terhormat jika Yang Mulia berkenan memenuhi. Terima kasih Yang Mulia. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan bilateralnya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menekankan kerjasama dalam bidang investasi pembangunan IKN dan investasi electric vehicle dari hulu ke hilir. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya menyebutkan Uni Emirat Arab merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah. Dalam kunjungannya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan dalam rangka meningkatkan kerjasama kedua negara, utamanya dalam bidang ekonomi yakni nikel dan juga investasi di IKN. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya menyebutkan bahwa Uni Emirat Arab merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah. Dalam 10 tahun terakhir, hubungan kedua negara berkembang dengan cepat dan dari sisi perdagangan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Angka perdagangan di tahun 2015 hingga 2023 mengalami peningkatan 52% yang mana pada tahun 2023 mencapai 3,282 miliar dolar Amerika Serikat dan berbanding lurus dengan peningkatan dari sisi investasi. Menlu Retno menjelaskan bahwa pembahasan dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo berfokus pada kerjasama investasi. Beberapa hal yang turut dibahas adalah rencana kerjasama pembangunan pusat keuangan di Ibu Kota Nusantara. Rencana kerjasama ini diwadahi dalam MOU yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dengan Dubai International Financial Center. Isu kedua, kerjasama pengembangan industri bahan baku nikel. Sebagaimana teman-teman ketahui, Indonesia memiliki stok nikel yang sangat besar. Indonesia juga telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel, terutama baterai dan EV. Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mengajak PEA untuk melakukan investasi di bidang EV dari hulu ke hilir.
Sama dengan kerjasama untuk IKN, untuk Financial Center, pembahasan mengenai kerjasama EV ini akan diikuti dengan pembahasan yang lebih teknis antara tim dua negara. Selanjutnya, Presiden juga mengajak Uni Emirat Arab untuk melakukan investasi electric vehicle dari hulu ke hilir. Kerjasama pengembangan industri bahan baku nikel menjadi penting ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Uni Emirat Arab dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan stok nikel yang sangat besar dan telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel terutama baterai dan kendaraan listrik electric vehicle. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sore tadi Presiden Joko Widodo resmi melantik 3 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. 3 pos kementerian tersebut diantaranya Kementerian Keuangan, Pertanian, dan Investasi. Kementerian Keuangan memiliki 2 jabatan wakil menteri keuangan, sementara Kementerian Investasi memiliki wakil menteri baru dan pergantian posisi pada wakil menteri Pertanian. Presiden Joko Widodo pada sore hari ini 18 Juli 2024 resmi melantik 3 wakil menteri di 3 pos Kementerian Kabinet Indonesia Maju periode masa jabatan 2019 hingga 2024. Kementerian Keuangan, Investasi, dan Pertanian resmi memiliki wamen baru. Posisi Wakil Menteri Keuangan tidak berubah melainkan bertambah sehingga Kementerian Keuangan akan memiliki 2 wakil menteri. Presiden mempercayakan posisi Wakil Menteri Keuangan 2 kepada Thomas Jiwandono yang akan bekerja bersama Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mendampingi Sri Mulyani. Sementara itu untuk pos Wakil Menteri Pertanian yang sebelumnya dijabat oleh Harfiq Hasnul Kolbi resmi digantikan oleh Sudaryono. Sedangkan untuk posisi Wakil Menteri Investasi BKPM dijabat oleh Yuliot. Usai diambil sumpah dan penandatanganan, Presiden dan para menteri lain memberikan ucapan selamat bagi Wakil Menteri baru Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Pemirsa, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian memastikan bahwa sistem pelayanan publik di seluruh instansi yang diserang ransomware sepenuhnya pulih pada akhir Juli ini. Sementara itu, Menko Polhukam mengimbau mewajibkan seluruh kementerian lembaga dan instansi membackup data untuk mengantisipasi adanya serangan siber kembali. Usai mengalami insiden peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 yang terjadi beberapa waktu lalu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian memastikan sistem pelayanan masyarakat di seluruh instansi akan sepenuhnya pulih akhir Juli ini. Menurut Hinsa, saat ini pihaknya masih berupaya melakukan pemulihan sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 yang berkaitan dengan pengolahan data di beberapa instansi. Selama proses tersebut, pihaknya mendahulukan membenahi sistem yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, yakni keimigrasian yang saat ini telah berfungsi seperti semula. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto menyebutkan sebanyak 86 layanan yang berasal dari 16 pemilik layanan telah aktif selama pemulihan layanan pada PDNS 2. Hadi menjabarkan instansi atau kementerian yang menyimpan datanya di PDNS 2 Surabaya bisa kembali memberikan layanan kepada publik pada Juli. Sementara itu, data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional yang berlokasi di Batam. Oleh karena itu, pihaknya mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi untuk membackup atau mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya serangan cyber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.